Salam untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terpuji nama Tuhan yang tetap boleh menjaga dan melawat melindungi kehidupan kita sampai hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya itulah yang berkuasa dalam hati jiwa pendengaran kami, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sesuai dengan amanat Gereja Metodis Indonesia pada Minggu Pentakosta pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodikia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Joel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta adalah hari yang ke-50. Hari yang ke-50
dihitung sejak mulai Yesus bangkit dari kematian atau hari Paskah. Namun ketika orang-orang banyak dari seluruh penjuru datang berkerumun di Yerusalem, mereka ingin merayakan hari Pentakosta yang maknanya berbeda dengan perayaan Pentakosta pada saat ini. Perayaan Pentakosta orang-orang Yahudi pada masa itu adalah perayaan 7 minggu atau memperingati, mengenang, merayakan mereka telah menerima hasil panen. Atau orang Yahudi berkumpul merayakan Pentakosta, mereka merayakan bagaimana ketika Musa menerima 10 hukum Taurat dari Allah. Namun pada hari ini, hari Pentakosta adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada rasul-rasul. Itu sebabnya hari Pentakosta ini firman Tuhan mau mengajak kita merenungkan bagaimana orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa orang itu sedang diurapi oleh Roh Kudus atau tidak? Ada dua orang yang bersahabat. Dua orang yang bersahabat ini suatu hari teman yang satu berkata kepada temannya, "Hai temanku," kata teman yang satu kepada temannya. Dia berkata kepada temannya ini, "Bolehkah aku meminjam bukumu?" Teman. Lalu temannya ini berkata sambil dengan suara yang sangat kasar kepada temannya. Dia memang memberikan buku itu kepada temannya, tapi dengan suara yang kasar, dengan pemberian yang kasar, dia berkata kepada temannya, "Nah, ambil buku ini." Lalu yang satu lagi berkata kepada temannya, "Hai temanku, bolehkah aku meminjam bukumu itu?" Lalu temannya ini dengan kelemah lembutan kesopan santunan, dia berkata kepada temannya, "Boleh temanku, pakailah buku itu ini." Dari dua ilustrasi itu Bapak Ibu pasti berbeda. Orang yang pertama meminjamkan bukunya dengan suara yang keras, suara yang kasar, suara yang tidak beretika, bahkan memberikan buku untuk dipinjamkannya dengan melemparkannya. Dan kasus yang kedua, ilustrasi yang kedua, bahwa temannya itu memberikan dengan kelemah lembutan, dengan sopan, bahkan memberikan dengan begitu baik dan tulus. "Ini temanku, pakailah." Ada perbedaan dari dua kisah itu. Yang berarti Bapak Ibu bahwa orang yang pertama, cerita yang pertama, bahwa orang itu tidak diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang kedua, atau kisah yang kedua, bahwa orang itu diurapi oleh Roh Kudus. Jadi begitu sederhananya untuk membedakan orang yang diurapi oleh Roh Kudus atau orang yang tidak diurapi oleh Roh Kudus. Bahwa orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bahwa dia akan bisa melakukan, mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang berguna, kata-kata yang membangun. Sikap hidupnya pasti mengerjakan, melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang tidak diurapi oleh Roh Kudus akan mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak berguna. Sikap hidupnya akan mengerjakan apa yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan, bagi sesama manusia. Begitu gampang membedakan.
Di Bapak Ibu, kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing di hari Pentakosta ini. Apakah hidupmu, apakah hidup kita diurapi oleh Roh Kudus atau roh yang lain? Atau justru kita diurapi oleh roh-roh yang di udara, atau roh setan atau roh iblis? Kenapa? Karena kita sering mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak baik. Mungkin kepada orang lain, kepada keluarga, kepada anak, kepada suami, atau kepada pemimpin-pemimpin negara ini, pemimpin-pemimpin gereja kita, pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sedang kesetanan atau diurapi oleh Roh Kudus? Orang yang diurapi oleh Roh Kudus mengerjakan, mengatakan hal-hal yang baik. Buktinya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Pentakosta itu seluruh orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, dan ketika mereka berkumpul pada satu tempat, maka Roh Kudus diturunkan, dicurahkan kepada mereka yang berwujud lidah api yang bertebaran hingga pada masing-masing mereka yang berkumpul itu. Mereka sehingga dipenuhi oleh Roh Kudus dan dapat berkata-kata, kata-kata yang lain, kata-kata yang biasanya tidak mereka ucapkan, tetapi mereka bisa mengucapkannya. Dan orang-orang yang mendengar perkataan-perkataan orang yang diurapi oleh Roh Kudus itu, mereka boleh senantiasa memahami, mengerti, bahkan mereka dikuatkan, dibangunkan, mereka boleh senantiasa mendapatkan kata-kata yang berguna, bermanfaat dari ucapan rasul-rasul, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Kata orang baik, bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa bangsa kita orang Partia dan lain sebagainya. Ini diibaratkan Bapak Ibu bahwa orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus itu, misalnya mereka orang suku Batak Toba yang kesehari-hariannya berbicara dalam bahasa Batak Toba, tetapi ketika mereka diurapi oleh Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dalam bahasa Nias atau dalam bahasa Jawa. Lalu mereka yang bersuku, mungkin kita katakan suku Karo, dapat tiba-tiba berkata dalam bahasa Batak Toba yang kesehari-hariannya dia berbicara dalam bahasa Batak Karo, tetapi tiba-tiba dia bisa berbicara dalam bahasa Batak Toba, sehingga orang-orang Batak Toba mengerti ucapan orang Karo itu. Perkataan ucapan apa yang mereka ucapkan ketika mereka diurapi oleh Roh Kudus? Ucapan perkataan yang keluar dari setiap mulut mereka yang diurapi oleh Roh Kudus adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Sehingga perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah itu sampai kepada orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang mengerti, mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang membangun hidup mereka, bahkan yang berguna, sehingga mereka bisa semakin percaya kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan justru melalui perkataan-perkataan kita ini, apa yang keluar dari mulut kita ini, keluarlah kata-kata yang membuat orang lain semakin lemah, membuat orang lain semakin terjatuh, membuat orang lain semakin menjadi kecewa dalam hidupnya, atau membuat orang lain semakin jauh daripada Tuhan. Oleh karena perkataan kita ini membuat orang semakin tersesat dari jalan Tuhan. Bahkan melalui perkataan-perkataan ini membuat orang lain menjadi putus asa, membuat orang lain semakin jauh dari Tuhan. Itu orang-orang yang tidak diurapi oleh Roh Kudus. Tapi orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, mendatangkan semangat, mendatangkan sukacita, membuat orang makin mendekatkan diri dan percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Pentakosta ini keluarkanlah kata-kata yang benar-benar berguna dan membangun, bukan menjatuhkan, melemahkan, membuat orang lain putus asa, menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan mereka semakin sesat berjalan tidak di jalan Tuhan. Mari kita koreksi, evaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya, apakah aku
Apakah kita diurapi oleh Roh Kudus? Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana wujud Roh Kudus itu ketika orang-orang percaya berkumpul di Yerusalem? Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu berwujud lidah api yang bertebar. Dalam Alkitab ada dua wujud Roh Kudus yang memang sangat jelas dikatakan dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, lidah api yang bertebar. Lalu ketika Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, bahwa Roh Kudus berbentuk burung merpati. Nah, ini bisa menjadi salah paham, salah memahami dalam iman tentang Roh Kudus. Karena kita berbicara bahwa wujud Roh Kudus lidah api atau burung merpati. Jangan-jangan nanti kita memahami ketika kita sedang mengkonsumsi atau memakan burung goreng, kita katakan saya sedang makan Roh Kudus goreng. Karena burung yang digoreng itu adalah burung merpati, sehingga kita sebutkan kita sedang makan Roh Kudus goreng. Bukan semua burung merpati adalah Roh Kudus. Atau jangan-jangan kita memahami nanti jika ada sebuah keluarga yang kemungkinan rumahnya terbakar habis, lalu kita katakan, Pak Pendeta, laiku memburu apa itu? Rumah Sianu dibakar oleh Roh Kudus. Rumahnya habis dibakar oleh Roh Kudus, karena kita memahami bahwa Roh Kudus, setiap api itu adalah Roh Kudus. Tidak semuanya api adalah Roh Kudus. Jangan kita salah memahami tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan yang sendiri yang turun kepada setiap orang-orang percaya, untuk orang-orang percaya dapat dihiburkan dan dikuatkan dan ditolong dalam menjalani kehidupan ini. Karena Roh Kudus dalam bahasa Yunani-nya Parakletos, artinya adalah penolong atau penghibur. Orang-orang percaya ditolong dan dihibur oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi nama Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup ini, maka kita yang senantiasa mau menerima Roh Kudus, maka kita akan dapat menjalani hidup ini dengan kuat dan semangat dengan Roh Kudus yang menggerakkan hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu serta saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada Minggu Pentakosta ini kita mau dibimbing oleh firman Tuhan ini, bahwa setiap orang percaya dihadirkan Roh Kudus, Roh Tuhan untuk hadir dalam seluruh kehidupannya, sehingga setiap orang percaya harus menunjukkan bahwa hidupnya, bahwa dirinya menunjukkan bahwa tanda-tanda Roh Kudus memang ada dalam hidupnya. Seperti saya katakan tadi di awal, bagaimana kita bisa mengetahui Roh Kudus ada dalam diri kita? Sangat gampang membedakannya. Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, maka perkataan kita, perbuatan-perbuatan, sikap hidup kita akan menunjukkan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan manusia. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Bapak Ibu disebutkan buah-buah roh, bahwa orang-orang yang dirapi oleh Roh Kudus bisa menunjukkan buah-buah roh dalam hidupnya. Yang pertama, dia memiliki kasih, saling mengasihi, bukan membenci, bukan mendendam, tetapi mengasihi satu dengan yang lain, hidup dalam kasih, karena itu adalah buah-buah roh. Tuhan berkehendak di hari Pentakosta ini Bapak Ibu, supaya kita bisa menunjukkan bahwa tanda-tanda Roh Kudus ada dalam diri kita sebagai orang percaya, maka kita harus hidup di dalam kasih. Sebagai orang-orang yang percaya diurapi oleh Roh Kudus, kita harus menunjukkan tanda-tanda bahwa hidup kita penuh dengan sukacita, walaupun saat ini situasi pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia ini Bapak Ibu, membuat orang kehilangan sukacita dalam hidupnya. Pada hari Pentakosta ini
kita dikuatkan, ditolong, dihibur, bahwa kita harus bersukacita sebagai orang-orang percaya. Karena Roh Kudus akan menguatkan kita untuk menjalani situasi kehidupan di dalam pandemi COVID-19 ini. Kita tetap menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan setiap aktivitas yang baik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir pada ayat 21 disebutkan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya bahwa orang-orang yang digenapi oleh Roh Kudus, mereka akan bersungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, sehingga ia mendapatkan keselamatan. Sebab banyak orang berseru memanggil nama Tuhan, 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 tetapi tidak mendapatkan keselamatan karena hidupnya hanya penuh sandiwara dan kemunafikan. Dalam Matius 7 ayat 21, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh diurapi oleh Roh Kudus, maka dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, bersungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersandiwara dan menjalani hidup yang penuh dengan kemunafikan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini pada Minggu Pentakosta ini. Orang-orang yang munafik, orang-orang bersandiwara adalah orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam hidupnya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan keselamatan. Karena orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka dia akan bersungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Situasi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mewabah, marilah kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Karena Roh Kudus akan menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, memampukan kita menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu boleh membimbing dan menuntun kami di hari Minggu Pentakosta ini, peringatan akan turunnya Roh Kudus. Kami boleh belajar bahwa bagi kami orang-orang percaya, Roh Kudus Engkau curahkan untuk menolong, memampukan kami, menghiburkan, menguatkan kami di dalam menjalani setiap hari-hari kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah setiap ucapan yang keluar dari setiap perkataan kami sungguh berguna dan membangun bagi orang lain, bukan melemahkan, bukan membuat orang lain putus asa, membuat orang lain semakin jauh kepada Tuhan. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus mengurapi setiap hidup kami, kata-kata yang kami ucapkan, perkataan yang keluar dari setiap perkataan kami akan membuat orang lain mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, membuat orang yang putus asa menjadi tidak putus asa, membuat orang yang lemah menjadi bersemangat. Bahkan Bapa, biarlah juga dalam setiap kehidupan kami boleh menunjukkan tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam diri kami oleh perbuatan perkataan kami. Banyak orang mendapatkan keselamatan, bahkan kami sendiri boleh mendapatkan keselamatan karena kami boleh bersungguh-sungguh untuk berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Salam untuk kita semuanya Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.